Dahulu kala, ia pernah dikurangkeng bersama seekor ikan sebelah merah muda dari laut. Berbeda dengan dirinya yang lahir di peternakan, ikan sebelah merah muda itu sangat energik. Ia punya mimpi yang sama dengan Patah, yaitu kembali ke laut dan hidup bebas. Selama mereka bersama, ikan sebelah merah muda mengajari ikan sebelah tua untuk berpura-pura mati. Namun, tindakan inilah yang membuat mereka melupakan pelanggan di samping mereka. Ikan sebelah merah muda malang terpilih oleh seseorang. Akhirnya, ia hanya bisa melihat temannya dijadikan sashimi. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi ikan sebelah tua. Ia sering memimpikannya temannya dan terbangun ketakutan. Sejak saat itu, kepribadiannya berubah drastis. Ia menjadi dingin dan tidak peduli. Ia mengajari setiap ikan baru cara berpura-pura mati, dan berbohong bahwa ia berasal dari laut. Begitulah ia menjadi bos di akuarium. Mungkin tak ada yang mengerti, tapi ikan sebelah tua tahu. Hanya dengan cara ini mereka bisa hidup lebih lama. Melihat ikan kuning kecil bersikeras, ia pun terpaksa bertindak. Ah, ikan layang itu sudah mati. Kau juga ingin mati? Kalau kau sangat ingin mati, mati saja di sini. Jangan cari kepiting raja, lebih baik biarkan ikan lain kenyang. Dasar ikan yang mengecewakan, dengarkan baik-baik, siapapun yang menyebut-nyebut ikan layang itu lagi di sini, tidak akan kumaafkan. Ah, ikan itu. Namun, ikan kuning kecil yang tak mengindahkan nasihat, tetap melompat ke dalam tangki kepiting raja. Nasib ikan kuning kecil itu sangat tragis. Kembali ke akuarium, penuh luka, tanpa tanda-tanda kehidupan. Belut itu mengejek beberapa kali sebelum mulai makan dengan lahap. Ikan-ikan lain terkejut melihatnya. Sadarilah, ini adalah teman yang telah lama bersama mereka. Ikan sebelah tua tidak tahan melihatnya. Ia bergegas maju dan mengambil tubuh si kuning, dan berkata dari lubuk hatinya, "Apa yang kau lakukan? Makan." Tentu saja, dia teman kita. Hehehe, tentu saja. Saat dia masih hidup, sekarang dia hanya sepotong daging ikan. Saat itu, Patah yang penuh luka dilemparkan kembali. Ia melihat sekeliling. Dengan cepat ia melihat si kuning di bawah ikan sebelah tua. Ia salah sangka bahwa ikan sebelah tua telah membunuh si kuning. Kemarahan Patah mencapai puncaknya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas dendam pada ikan sebelah tua. Tetapi ikan sebelah tua terus menghindar, tidak berniat untuk berkelahi. Saat itu, dua pelanggan datang. Melihat ikan sebelah tua yang paling lincah, mereka memutuskan untuk memakannya malam ini. Akhirnya, ikan sebelah tua diantar ke talenan. Tiba-tiba sebuah suara menyela Koki. "Hei, ada ikan mati di akuarium nomor 3. Cepat ambil." Aduh, repot sekali. Melihat sashimi yang akan disajikan, dan juga hotpot ikan, daging ikan yang dicincang, ikan sebelah tua ketakutan. Tak lama kemudian, Koki masuk. Ia mengambil si kuning dan melemparkannya ke samping. Melihat matanya yang melotot, ikan sebelah tua teringat saat si kuning pertama kali datang. Hari itu, ekornya digigit dan ia terus menangis. "Kalau kau tidak mau ekormu digigit lagi, kau harus berpikir keras. Hanya dengan begitu kau bisa hidup lama di sini. Mengerti?" Lain kali, apa, jika bisa bertahan hidup? Lalu apa? Baru sekarang ia mengerti, mengapa si kuning mengatakan itu. Mengapa Patah mati-matian ingin melompat keluar dari akuarium dan kembali ke laut. Tapi sekarang, memikirkan hal itu tampaknya sudah terlambat. "Hei, ada apa?" Pelanggan nomor 3 minta diganti ikan kakap. "Kau beruntung." Ya, memang, ia sangat beruntung. Sementara itu, Patah mengetahui kebenaran tentang si kuning. Kesalahpahaman di antara keduanya pun terselesaikan. Tetapi Patah tidak dapat melarikan diri dari takdirnya untuk disajikan di meja makan. Melihat teman-temannya dimakan satu persatu, ikan sebelah tua sangat sedih. Maka ia pun mewarisi tekad Patah dan yang lainnya, bertekad untuk melarikan diri dari akuarium ke lautan bebas. Keesokan paginya, ikan sebelah tua memanfaatkan kelengahan Koki dan melompat keluar. Ia mengibaskan ekornya ke wajah Koki, membuat Koki jatuh ke baskom air. Kemudian ia menggeliat dengan sekuat tenaga menuju lautan. Tetapi Koki tampak tenang. Setelah berdiri, ia perlahan berjalan menuju ikan sebelah tua. Tak lama kemudian, ikan sebelah tua kelelahan. Seekor tangan besar terlihat mendekat. Suara plop terdengar di dekat telinganya. Semakin dekat dan dekat, suara itu memberinya kekuatan. Ikan sebelah tua itu mati-matian berenang ke arah laut. Saat ia berpikir ia pasti berhasil, ia tertangkap oleh Koki yang datang mengejarnya. Saat itu, Koki menyadari, ikan itu seperti sedang mengunyah sesuatu di mulutnya. Ia pun menunduk untuk melihat. Detik berikutnya, ikan sebelah tua itu memuntahkan pisau tajam dari mulutnya. Benar, pisau itu adalah pisau yang sama yang pernah menusuk Plop. Ia menggerakkan tubuhnya dan melukai tangan Koki dengan pisau itu. Koki kesakitan dan terpaksa melepaskannya. Ikan sebelah tua itu berhasil melompat ke laut. Teman-temannya yang lain tercengang. Koki itu menatap pisau kecil di tangannya dengan tertegun. Ia tak menyangka ada pisau tersembunyi di mulut ikan itu. Namun, ia segera kembali tenang. Ia tersenyum sinis dan membuang pisau itu. Ada yang bilang senyumnya itu karena laut yang dilihat ikan sebelah tua itu hanyalah tambak dekat pantai. Ia pikir ia telah lolos dari akuarium. Padahal ia hanya sampai di kandang yang lebih besar. Tapi aku lebih suka percaya ia akan sampai ke lautan lepas.
membawa abu plop, ikan sebelah kecil kuning, dan impian mereka semua untuk merasakan kebebasan. Mungkin tak lama lagi ia akan tertangkap lagi, dimakan oleh ikan yang lebih besar. Tapi setelah melihat lautan yang sesungguhnya dan merasakan kebebasan, semua itu bukanlah sia-sia. Animasi ini sepertinya bercerita tentang ikan, tapi aku lebih menganggapnya bercerita tentang manusia. Kita juga terjebak dalam akuarium raksasa. Mungkin seumur hidup takkan bisa lolos. Ikan-ikan yang disajikan di atas meja makan, ibarat manusia yang terhalang oleh berbagai kesulitan. Dalam situasi seperti ini, orang-orang kehilangan cita-cita dan tujuan. Tapi sesulit apapun keadaanmu saat ini, aku berharap semua orang yang menonton ini bisa seperti ikan-ikan yang mengejar kebebasan, bisa berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan impian mereka.